Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Dan seperti yang kita bisa lihat di sini, akhirnya mulai terjadi koreksi. Dalam 24 jam terakhir, koreksinya sebesar 1,33%. Total market cap di angka 3,69 triliun US dollars. Sebelum kita masuk, seperti biasa gue ingatkan lagi, cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video, ya. Jadi seperti yang kita bisa di sini ya, terjadi corrective movement dan gua harap ya gua nggak sia-sia mengingatkan terus-menerus dari kemarin-kemarin. Ya, kita sudah sampai doer mengingatkan untuk jangan paksakan beli sekarang. Jangan DCA dulu, apalagi all in ya. Ya tinggal kita lihat deh nanti di komennya. Apakah hasil komennya banyak yang bilang, aduh bang, gue sangkut bang. Atau terima kasih bang, sudah diingatkan. Ya semoga isinya banyaknya terima kasih sudah diingatkan ya. Jangan sampai ada yang maksain beli kemarin-kemarin gitu. Ya udah kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Karena ya kita sih udah ngingetin terus ya. Buat yang sudah mendengarkan dengan baik sih kita sudah mengingatkan terus. Semoga ya tidak hilaf aja gitu ya. Nah, kita bisa di sini candle kemarin yaitu terbentuk suatu pola shooting star. Shooting star ada dua jenis ya. Ada yang lebih bearish dan ada yang bearish gitu. Ini namanya sebenarnya bullish shooting star, tetapi nggak berarti karena namanya bullish dia jadi bullish. Ini walaupun disebutnya bullish shooting star, tetap masih pertanda yang nggak bagus untuk di market. Loh, kenapa bang? Kan tetap candle-nya hijau, tapi wick-nya tinggi ke atas, panjang ya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan para buyers itu sempat ke titik ini. Ya, sempat titik tertingginya ke 123.200-an, tetapi tertekan oleh para sellers. Nah, tinggal pertanyaannya tertekannya separah apa? Kalau nggak terlalu parah, ya bentuknya seperti ini masih hijau. Tapi kalau parah, merah. Begitu. Kenapa bang? Karena kalau sampai merah artinya itu opennya di atas dari close. Berarti close-nya nembus dari harga open. Nah, that's even worse kan? Gitu. Jadi dua-duanya bearish, ya. Tetapi ini lebih parah. Gitu ya. Nah bang, contohnya bang, kalau setelah terjadi shooting star bang, nah kira-kira kayak gimana sih? Nah, kalau kita di sini shooting star, ya ini shooting star nih, udah gitu apa yang terjadi? Koreksi, gitu. Lalu contoh lagi shooting star ada di mana nih shooting starnya? Sebentar. Nah ini shooting star, ya shooting star, koreksi, begitu ya. Lalu cek lagi mana shooting star? Nah di sini nih ya. Dia naik ke atas, shooting star, koreksi. Begitu. Bang, apakah ini 100% shooting star pasti koreksi? Ya enggak juga. Kayak di sini kita bisa lihat, shooting star nggak langsung koreksi tuh, naik dulu. Bisa saja terjadi fake out. Begitu. Tetapi, kita nggak bisa pungkiri, shooting star ini adalah satu pattern yang bearish. Bukan pattern yang bagus. Begitu. Ya. Jadi, ya ini adalah pertanda kita ada kemungkinan bisa terjadi corrective movement yang lebih besar begitu ya. Jadi ya buat lu yang kemarin berdoa, aduh bang gue pengen DCA lagi bang. Nah ya ini pertanda-pertanda awal nih. We'll see apakah dia akan cukup dalam, apakah dia akan mengunjungi lagi 111 ribuan dan seterusnya. We'll see ya. Dan selain itu juga ya, yang buat yang sudah dengar DCWT sesi pertama kemarin, ya kemungkinan besar sudah tahu ya kita menunggu untuk daily close-nya di atas dari 110.000. Dan ternyata daily close-nya itu di 119.800-an. Artinya kemarin walaupun BTC dengan cukup fantastis mencapai ke 123 ribuan, tetapi dia gagal untuk daily close di atas dari 120 ribu. Artinya ada potensi 120 ribu ini bisa menjadi satu resisten psikologis begitu. Angka bulat 120, 110, 100 ribu. Nah 100 ribu banyak lah yang merasakan ya. Saat BTC di bawah dari 100 ribu seringkali dia ke reject begitu. Tapi saat dia di atas, nah dia bisa menjadi support. Salah satu contohnya di sini nih ya. 100 ribu nih. 100 ribu menahan BTC. Nah ini menjadi support psikologis. Nah 120 kebalikannya. Ini mulai at least for now ya. Mulai terlihat sebagai suatu resisten psikologis. Begitu ya. Ya sudah. Ya balik lagi ya secara TCI. Naik happy, turun happy ya. Nah, ya yang paling kemungkinan akan dengan cepat mendekati support terdekat ya sekarang sih masih di 111 ribuan ya. Tetapi EMA20 trajektorinya cukup kencang nih ya. Jadi ya tinggal kita lihat apakah
Ya, kalau ngomong idealnya sih seperti ini ya. Ini santai dulu di sini ya, atau mau turun lagi sedikit boleh lah ya. Tapi intinya mungkin sideways dulu. Setelah itu EMA 20 menjemput dan mantul di 20. Itu skenario yang paling bagusnya ya. Nah, skenario yang kurang bagus kalau MA 20 jebol begitu ya. Ya udah tinggal kita lihat aja nanti faktanya seperti apa. Tapi yang pasti sekarang juga masih sama seperti kemarin ya. Wah, udah Bang, udah turun nih, udah turun 2%, waktunya beli. Ya belum, ini belum support. Begitu. Kalau lu beli, ya cuma satu aja pembenarannya. Kalau lu DCA murni, selama lu DCA pakai TA, ya salah karena belum ada supportnya. Begitu. Jadi sekali lagi ya, kalau buat soalnya masih ada aja yang nanya, Bang, tapi gimana ya Bang? Gua kan DCA-nya ini Bang per 2 minggu. Nah ya udah kalau lu per 2 minggu, per seminggu, per sebulan, ya walaupun jangan per sebulan ya kurang bagus menurut gua. Minimum per seminggu, 2 minggu sekali itu minimum menurut gua ya. Kalau lu DCA-nya murni, tidak pakai TA, nggak apa-apa, beli dimanapun nggak apa. Begitu. Tapi jangan nanggung ya. Katanya DCA murni tapi ngelihat-lihat chart. Nah, itu ujung-ujungnya apa? Nanti lu mencoba untuk tebak-tebakan biasanya. Ya, jadi lu harus pilih dari awal. Lu mau DCA pakai TA atau murni nggak pakai TA sama sekali, begitu. Dan jangan flip-flop. Ah, minggu ini gue pengen pakai TA, nanti pengen DCA murni. Kalau flip-flop seperti itu, nanti saat lu DCA murninya nggak akan efektif. Waktunya beli, lu beralasan untuk tidak beli, begitu. Dan itu terjadi loh. Itu terjadi saat di masa-masa di sini ya. Banyak yang ntar dulu deh, BTC memang worth it di atas 100.000. Kayaknya nggak worth it deh ya. Kalau sekarang nggak tahu kenapa orang ngomongnya bukan worth it ya. Nggak worth, itu salah ya. Worth it. Kalau worth doang, ya pokoknya intinya banyak yang ngomong seperti itulah ya. Nah jadi hati-hati ya saat kita mau DCA murni, jangan sampai tergoda untuk pakai TA setengah matang. Karena TA setengah matang itu tidak seperti telur. Kalau telur setengah matang enak, gue paling suka telur setengah matang ya, masih runny begitu. Tapi kalau lu TA setengah matang itu busuk hasilnya, busuk sekali. Udah banyak orang yang mencoba dengan TA setengah matang, berantakan isinya begitu. Jadi ingat, pilih lu mau DCA murni, kagak lihat chart sama sekali, per 2 minggu gue beli atau per seminggu sekali gue beli, atau beneran belajar TA, jangan nanggung-nanggung begitu, jangan suam-suam kukuh begitu ya. Oke, next weekly close. Weekly close masih jauh ya, ini masih baru hari Selasa. Oke, jadi ya untuk weekly-nya ya nge-weeknya lumayan serem juga nih begitu ya. Dan ya kalau sampai terjadi shooting star juga di weekly ya otomatis itu adalah pattern yang bearish juga ya. Sama mau di weekly mau di daily, kalau terbentuk shooting star ya atau terbentuk pattern bearish ya tetap berlaku juga gitu ya. Contoh di weekly shooting star itu di mana ya? Udah lama juga ya nggak terjadi shooting star di weekly. Di weekly, well di sini sih mungkin ya. Tapi bodinya masih lumayan, ya ini bodinya gede sih ya. Jadi awake and then ya lanjut turun ke bawah. Begitu. Semoga sih nggak kayak begini ya. Ini bikin mual nih ya. Ya udah, selanjutnya kita akan lihat dulu ke ini deh. Lihat dulu ke liquidations ya. Nah, ngomongin soal pattern kayak begini ya, shooting star seperti ini dan langsung koreksi, biasanya akan mengundang banyak likuidasi. Dan ya benar ya. Kita bisa di sini dalam 24 jam terakhir 154.000 traders terlikuidasi dengan total uang sebesar 889 juta US dollars. Wah, luar biasa. Ya, jadi ya terbukti memang masih banyak sekali orang yang over leverage. Ya karena ini serius loh, market tuh bergerak nggak ekstrim. Segini sih belum ekstrim, serius. Apalagi lu bandingin sama 2016. Segini tuh aduh santai banget ya. Tapi faktanya sudah banyak yang ya hancur gitu kan. Dan karena ini shooting star, jadi kalau gue perhatiin tuh kayaknya orang banyak yang awalnya berharap ini turun dulu gitu. Tapi naik, wah dia mah naik sampai ke 123.000. Jadi banyak yang kena short squeeze ya. Nah setelah short squeeze, nah banyak yang overconfident akan wah ini lanjut lagi ke atas nih ya, konfirmasi kuat ya, maksain ngelong. Nah udah gitu yang longnya kena, jadi makanya 60% short, 40%an long gitu ya. Jadi ya kacau deh ya. Jadi dalam kondisi market seperti ini ya, yang pokoknya semua yang over leverage berantakan ya. Oh tapi bang kalau misalkan lagi kondisi marketnya bearish, nggak mungkin dong yang short kena. Faktanya kena ya. Atau misalkan oh bang ini lagi bullish bang, masa yang long kena? Bisa kena
Ya kenapa? Itu artinya orangnya sangat tidak bisa menjaga resiko. Jadi kalau sampai lu masih masuk ke dalam kategori ini ya, orang yang masuk kena liquid, apalagi kalau lu trade futuresnya itu di BTC, ini wake up call. Artinya apa? Lu over leverage. Begitu. Ya karena market bergeraknya nggak gila-gila amat. Gitu loh. Nih, ETH aja baru koreksi 2%-an. Begitu loh. Ya. BNB, dia koreksi baru 1,87. Jadi sebenarnya nggak ada alasan. Kalau sampai lu masih kena liquid, sekali lagi, ini wake up call. Lo over leverage. Begitu. Karena market bergeraknya pun hanya sedikit. Begitu. Nggak tiba-tiba sehari 20%, sehari 10%. Enggak. Semuanya masih single digit rata-rata. Kecuali lu di shitcoin mungkin atau di meme coins ya. Jadi ya sekali lagi. Tidak ada namanya lu kena liquid dan lagi sial. Bukan lagi sial. Kalau lu kena liquid itu artinya lu tidak berhasil menjaga resiko. Gitu. Ya. Oke, economic calendar. Hari ini jangan lupa ya, kita akan keluar data CPI ya. CPI dan core CPI akan keluar di jam setengah 8 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures dekat-dekat jam setengah 8 malam, pertimbangkan untuk tutup posisi. Kalau belum kena target TP ya, kalau udah kena target TP udah nggak perlu dibahas lagi sebenarnya ya. Dan buat yang agresif minimal pasang SL. Data CPI, data inflasi, ini penting. Kenapa? Karena ya lo bisa lihat sendiri dalam beberapa FOMC meeting sebelum-sebelumnya, yang sering kali dibahas adalah urusan inflasi. Ya perdebatan inflasi akan meningkat, perdebatan inflasi akan hanya sebentar saja efeknya karena tarif, dan banyak lagi lah. Begitu. Dan bahkan kalau kita bisa di sini, forecast-nya akan ada peningkatan 0,2%. Nah kita lihat apakah dia akan sama dengan forecast, lebih tinggi atau lebih rendah. Tapi intinya, kalau sampai di luar dari forecast, possibility-nya extra volatile gitu ya. Besok akan ada PPI. Nah, PPI ini adalah cara menghitung inflasi lagi tapi dengan cara yang lain ya. Jadi data inflasi itu ada PPI, PCE, CPI. Itu yang gue ingat, 3 yang paling besar lah ya. Jadi ya siap-siap. Hari ini dan besok kita akan bahas mengenai, kita akan mendapatkan data lebih tepatnya mengenai inflasi ya. Oke, beres kurang lebih sih seperti itu ya. Oh, nyari lupa. Kan suka lupa nih kadang-kadang ya. Di XY. Di XY kita bisa di sini ya menguat ternyata kemarin ya. Ya, berarti ya ini korelasi normalnya ya. Saat di XY menguat, ya kripto cenderung melemah. Begitu. Bukan cuma kripto sebenarnya, risk on asset cenderung melemah gitu. Jadi ya semoga dalam waktu dekat akan ada pelemahan lagi gitu ya. BTCD akhirnya berhasil juga jebol dan daily closing di bawah dari 64,58%. Hari ini mulai meretest 64,58 sebagai resisten. We'll see apakah dia akan lanjut membuat lower low atau tidak gitu ya. Ya intinya altcoin semakin subur nih. Semakin BTCD turun maka makin subur. Tetapi hati-hati ya. Ya di sini pada faktanya balance sheet itu masih ya nggak beda jauh kan dibanding sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya juga ada kok fake out di mana balance sheet naik dan BTCD turun. Nah kita butuh pembuktiannya dengan ya nanti statement dari the Fed selanjutnya ya, dari FOMC meeting dan seterusnya. Apakah mereka akan benar-benar pivot dari monetary policy yang tight ke loose begitu. Saat itu beneran terjadi, ya kita mungkin saja akan masuk ke dalam altcoin season. Tetapi selama belum, ya statementnya masih ngambang. Sekarang gue hitung sebenarnya masih ngambang walaupun udah membaik ya. Ya jangan berharap aneh-aneh. Keep it 60-40 begitu. Dan bahkan sebenarnya lu keep 60-40 dalam kondisi altcoin season pun nggak masalah. Cuma perbedaannya apa? Kalau lu masuk ke dalam masa-masa altcoin season, nih QE, interest rate turun gitu ya. Nah, lu mungkin tinggal nggak usah di rebalance lagi. Dari portofolio lu yang alts biarin saja membengkak dengan sendirinya. Nggak usah di rebalance. Kalau sebelumnya kan di rebalance tuh. Misalkan udah nggak 60-40, BTC-nya udah ngecilin. Nah, itu di rebalance lagi ke BTC. Kalau udah masuk ke masa-masa altcoin season, atau masuk ke dalam ya masa-masa QE, interest rate rendah, nah itu ya tinggal dibiarkan saja 60-40 nanti ngebengkak sendiri kok, nggak usah lo apa-apain, ngebengkak sendiri ya. Ya at least kalau lo pilih alts yang tepat ya, kalau lo pilih alts yang nggak jelas ya mungkin aja malah tambah parah sih. Oke, itu aja ya. Selanjutnya kita tinggal masuk ke buy limit. Tetapi sebelum kita masuk ke buy limit, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya.
Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Wallbe. Dan Wallbe ini adalah suatu platform yang fokusnya lebih ke trading futures. Nah, tapi yang berbeda dari platform lainnya adalah Wallbe ini menggunakan ChatGPT-4 untuk membuat AI signals di sini ya. Dan yang unik lagi dari AI signals ini, kita bisa pilih sesuai dengan risk profile yang kita inginkan ya. Mulai dari low risk, medium risk, bahkan sampai ke high risk begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan resiko yang kita inginkan. Dan yang unik juga di sini adalah kita bisa lihat mulai dari TP dan SL-nya gitu ya. Contoh Mami, TP-nya 5%, SL-nya minus 1%. Nah, jadi sudah lengkap TP SL. Nggak cuma sekedar bisa buka posisi saja, tapi sudah ada parameters untuk SL-nya juga begitu. Dan tentunya ini akan meningkat sesuai dengan risk profile yang kita pilih. Contoh kita lihat Carlos. Carlos ini medium risk. Nah, otomatis secara TPSL-nya pun berubah. Dan tentunya paling tinggi adalah MC Whale, di mana di sini TP-nya bisa sampai 40% dan SL minus 16%. Jadi sekali lagi cocok untuk berbagai macam jenis resiko gitu ya. Nah, tapi andaikan lu merasa bahwa oke, gue udah biasa trading nih ya, gue udah bisa dengan SOP gue sendiri, lu pun bisa trade dengan manual ya seperti biasa ya, di mana lu membuka posisi sama persis seperti di platform-platform lainnya. Tapi unik di sini adalah mereka itu ada TP dan SL triggers yang bisa di set juga dengan AI ya. Nah, selain itu juga mereka ada meme pool. Meme pool ini basically adalah kita bisa trade berbagai macam meme coins tanpa kita harus deal with the hassle of DEX begitu. Jadi lebih streamline dan lebih mudah begitu. Tapi baik lagi mengingatkan untuk meme pools ya kita harus tetap atur resiko juga, karena meme pools ini banyaknya dalam meme coins yang benar-benar masih sangat baru begitu, secara market cap cenderung kecil dan banyaknya yang belum masuk ke checks begitu. Jadi makanya gue bilang lebih terasa seperti kita bisa menggunakan DEX tapi lebih mudah begitu. Dan yang paling penting lagi adalah di di Wallbe ini mereka ada namanya rebate voucher. Biasanya hanya 100 USDT saja, tapi bagi lo yang menggunakan link refractor di bawah atau dengan menggunakan kode Toshi Crypto ya. Sekali lagi dengan kode Toshi Crypto, kita akan mendapatkan upgrade dari 100 USDT menjadi 250. Jadi buat lo yang tertarik untuk coba Wallbe, boleh pertimbangkan untuk menggunakan link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kita bisa di sini ya, masih belum ada setup futures, jadi ya langsung aja ke spot. Untuk spotnya di angka 111.752 yang sekarang sudah cukup dekat dengan EMA 20. Jadi ya mereka berkonfirmasi sebagai support duaan di tempat yang mirip-mirip lah ya. Next di angka 109.503 dan di 107.274 yang conference dengan MA 50. Next Ethereum. Untuk Ethereum kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 3055. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short ya. Nah, posisi shortnya ini sebenarnya, ini gue lupa update kemarin ya. Ini udah mulai ada struktur sebenarnya. Dan mulai di retest juga lagi hari ini ya. Jadi sebenarnya ada struktur support di, sebentar ini kurang terus sedikit. Nah, di daerah 2943 begitu. Jadi kalau sampai dapat ya target TP-nya boleh pertimbangkan di angka 2943,6 gitu ya. Nah, untuk posisi spotnya ini ada struktur baru, maka di 2943 lagi di retest ya. Lalu yang kedua di angka 2828 dan yang ketiga di 2744 ya. Sip, itu kurang lebih untuk setup di DCWT sesi pertama ini. Ya, sebelum kita tutup seperti biasa kan ada wejangan. Ya, wejangan ini ya sekali lagi gue akan mengingatkan bagi semua ya, bukan cuma untuk newbies, untuk semua. Ya, kita memang harus ada masa-masanya di market tuh bersabar. Begitu. Ini berapa hari kita ngerasa mungkin, aduh bang ini naik terus bang, coba kalau gue beli lebih gede. Itu akan selalu ada di otak. Akan selalu ada di otak. Ya. Istri gue juga sering gitu. Aduh kemarin coba ya kalau lebih gede. Gue bilang gak akan ada habisnya kalau kayak gitu. Ya. Yang penting DCA sesuai dengan plan. Plannya berapa? Plannya DCA misalkan sekali DCA 1 juta, ya udah. Ya, stick to the plan. Begitu. Karena kita kan bukan yang kontrol market. Ya ini naik, makanya kita berpikir coba lebih gede. Kalau ini ternyata turun, mungkin kita berpikir, aduh coba kita DCA-nya lebih kecil. Nah itu, ya jadi apa? Syukuri saja. Ya, saat kita bisa bersyukur, disitulah kita bisa menikmati semuanya.
gitu. Kalau kita sulit untuk bersyukur, lu mau dapat berapa miliar pun akan selalu merasanya bahwa kurang karena si A lebih gede, kurang karena si B lebih hoki dan seterusnya. Jadi ya kita harus belajar untuk puas, belajar untuk bersyukur. Tetapi di waktu bersamaan tetap punya juga Tetap punya juga plan, mau apa, target ada juga gitu. Jadi kalau gua suka memikirkan tuh seperti ini, analoginya tuh kita seperti naik tangga. Kita naik tangga yang nggak pernah habis. Jadi terus kita bisa naik ya. Tapi saat lu udah capek ya, lu udah mulai pegal juga ya. Nah, lu stop dulu. Stop dulu, lu duduk tuh di si di kursi lagi. Lu duduk di si tangganya dan lu lihat ke bawah. Lu lihat lu sudah berapa banyak anak tangga yang sudah lu langkahi, yang sudah lu naiki. Begitu. Nah, di situ jadi bisa bersyukur. Wah, gila ya. Gue udah berproses dengan lama, dengan panjang begitu. Saat udah nggak capek, ya berdiri lagi, lanjut lagi ke atas. Begitu. Jadi itu balance yang paling pas menurut gua. Karena kadang-kadang gini, saat orang dibilang udah bersyukur, iya jadi keterusan, terlalu ekstrim sehingga merasa tidak ada yang perlu diimprove. Nah, itu juga bahaya. Itu nggak bisa berkembang orang-orang seperti itu. Ya, jadi makanya cara terbaik adalah seperti kita naik tangga. Saat capek duduk dulu, lihat dulu ke bawah. Wah, bersyukur ya, puji Tuhan kita sudah diberikan berkat sampai ke titik ini. Bersyukur, wah porto gue sudah untung berapa ratus %. Wah ya puji Tuhan. Gitu ya. Nah tapi pas udah beres, udah gak capek lagi nih kaki, bisa lanjut lagi ke atas. Nah udah fokus lagi ke target di atas. Begitu. Jadi terus seperti itu ya. Jadi kita gak akan mandek, tapi di waktu bersama juga kita tidak akan menjadi orang-orang yang terlalu serakah. Gitu. Karena keserakahan itu yang ujung-ujungnya menjadi downfall dari kita sendiri. Berapa banyak sih cerita yang lu pernah denger? Wah sebenarnya dia awalnya kaya loh, tapi kena begini ya, ketipu. Paling sering ya belakangan ini ketipu ketipu bisnis, ketipu trading palsu dan kawan-kawannya begitu. Nah itu sering kali terjadi. Kenapa? Karena ya kita mungkin greedy, kita berharap lebih lagi gitu. Udah untung ratusan %, pengennya ribuan %. Udah ribuan %, pengennya belasan ribu pengennya puluhan ribu. Nah itu juga kita bahaya, itu seperti black hole, kita gak akan pernah puas. Dengan kita gak pernah puas, kita gak pernah bersyukur juga, gak akan happy, kita gak akan happy. Lu bergelimang harta tapi gak akan happy juga kan konyol. Begitu. Jadi kita harus cari balance, jangan jadi ekstremis ya. Jadi dalam hidup itu kita harus menjadi orang yang ya kita ambil di tengah-tengahnya aja ya. Jangan terlalu bersyukur sampai nggak maju-maju, jangan terlalu greedy, terlalu serakah sampai kita semuanya kalau bisa semua uang kita yang pegang di seluruh dunia. Kita nggak akan happy ya. Kita mau jadi orang paling kaya di dunia pun kalau kita punya mindset seperti itu tidak akan pernah happy gitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Dan yang terakhir apa? Salam tabur tuai. Ingat, apa yang lo tabur kan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto dan banyak lagi ya. Ya walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.